Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula, saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Kita kembali bertemu dalam ibadah online Bapak Ibu Saudara, haleluya. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita bersyukur Tuhan masih beri kita kekuatan, kesehatan. Terlebih hari ini, kita sama-sama bisa menyembah Tuhan, beribadah. Sekalipun lewat ibadah online Bapak Ibu Saudara, kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan melawat kita, tidak pernah terbatas dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Kasih-Mu selalu nyata dalam hidup kami, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih buat perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami rindu beribadah. Engkau menikmati pujian penyembahan kami Tuhan. Bapa, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di mana kami berdiam, di rumah kami masing-masing. Biar hadirat-Mu yang kuat turun atas kami, melawat kami, memulihkan kami. Ini ucapan syukur kami, doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami siap beribadah. Sama-sama berkata, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nyanyikan sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Dengan
balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Sama-sama berseru. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara. Saudara mau bermazmur, mengucapkan kata-kata bersyukur sama Tuhan. Mari keluarkan suara kita, buka suara kita Bapak Ibu Saudara. Katakan, hatiku bersyukur ya Allah. Hati kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Selamanya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sebagai ekspresi kita sepakat bersyukur. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bersama-sama dengan iman, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur, sebab Engkau Raja, Engkau pilih kami.
Engkau pilih kami jadi biji matamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama berkata amin, haleluya. Berapa saudara yang percaya kita dipilih Tuhan? Lambaikan tangan saudara, kasih tahu kiri kanan saudara. Jemaat yang ada di rumah, ayo bilang sama istri saudara, sama suami saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, kita dipilih. Percaya kita dipilih, kita pasti diberkati, disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi, haleluya. Tepuk tangannya lebih mantap lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama dengan iman. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Come on. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Oh, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yeah. Come on. Haleluya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Come on. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Come on. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Mari gereja Tuhan, kita bangkit dengan iman semua. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa namanya? Yesuslah Tuhan. Lagi-lagi sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Serukan pam pam pararam pam pam pararam pam pam pararam pam pam pararam. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Soal katakan haleluya. Tepuk tangan tanpa musik Bapak Ibu Saudara. Yang dipilih Tuhan katakan wuh. Haleluya.
Ayo, kalau saudara yang ada di rumah, semua pasti keluarga ya. Boleh dong tos kita dipilih. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kami siapkan hati kami, ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya musim bisa berganti ya Tuhan. Tapi kasih Tuhan dalam hidup kami tidak pernah tergantikan oleh apapun. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan. Kami sembah Engkau ya Abah. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Yang layak, Kau layak disembah selama-lamanya ya Tuhan. Sebab tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu nyata bagi kami. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami ya Yesus. Urabaya syandara labara labara, inamayara labasyandara labayara, inamara labaya syandara labayara, ora labaya takara labara, inamaya syandara labayara, inalabaya syandara labayara, inalabaya labaya syandara, ora labaya takara labara. Ini doa pengakuan iman kami Tuhan. Kami nyatakan lewat pujian kami. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tadikan sama-sama.
sebagai doa kita Bapak Ibu Saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini doakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ini doa kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar musik saja Bapak Ibu Saudara. Kami tidak akan pernah lupa pertolongan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan. Sebab firman-Mu yang berkata ya Tuhan, tanpa seizin-Mu ya Allah, sekali lagi biar musik mari berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Korea kakana mas kandara lama 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 lama. Irala bayas kandara lama 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 lama. Irala bayas kandara lama 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 lama. Irala bayas kandara lama 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 lama. Teguhkan hati kami yang bimbang ya Tuhan. Kuatkan hati kami yang lemah ya Allah. Oh ralabayasnya oh ralabayasnya oh ralabayasnya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Yang bisa bangkit berdiri, yang ada di rumah mari bangkit berdiri.
sebagai tindakan iman kita bersama-sama. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, ya Yesus, ya Tuhan, ya Yesus, ya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari angkat tangan kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan lembut di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita angkat ke tangan kita, katakan: di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang
tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Makasih Tuhan buat hari ini. Makasih Tuhan, anugerah-Mu limpah, kemurahan-Mu ajaib bagiku, kasih setia-Mu ajaib dalamku. Terima kasih ya Tuhan, ku tenang dalam-Mu, ku damai dalam-Mu, Yesus. Kianara lama ya syiandara lama, kianara lama ya syiandara layara lama ya haleluya, haleluya. Syiara bakara layara layara lama ya syiandara lama, haleluya. Syiara bakara lama 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 lama. Kami tenang bukan karena kami gak ada masalah. Kami tenang karena Tuhan beserta dengan kami. Kami kuat bukan karena kekuatan kami, tapi karena ada tangan Tuhan yang menopang. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat Engkau yang menopang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat 6 bulan yang berlalu. Kami masuk pada bulan yang ke-7 Tuhan. Dan setiap ada musim baru kami tahu Tuhan selalu menolong, memelihara, menjaga, melindungi hidup kami ya Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu kalau seizin-Mu semua itu kami tahu selalu pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengerti akan waktu-waktu ini Tuhan. Ajar kami berserah, ajar kami berharap, ajar kami terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Keadaan sekeliling kami begitu cepat berubah dan begitu mencekam keadaannya. Tapi kami tahu hanya di dalam Engkaulah kami tenang. Di dalam Engkaulah kami kuat ya Tuhan. Berbicara bagi kami. Juga kami akan masuk ke perjamuan kudus. Biarlah perjamuan ini menyalurkan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kami yang berkekurangan Tuhan cukupi. Kami yang ketakutan Tuhan gantikan damai sejahtera. Kami yang dalam kesesakan Tuhan gantikan dengan sukacita yang melimpah. Turun atas kami ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Ketika kami datang cari wajah-Mu, kami menemukan iman dan kekuatan. Disitulah kami lihat kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau menguduskan roh jiwa tubuh kami. Kami siap ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan baik, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara. Masuki bulan ke-7 kita tahu keadaan semakin
Ya, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu saya mau mengajak kita untuk ikut gerakan doa. Ini diselenggarakan secara nasional. Gerakan doa itu mestinya memang dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 ya. Mungkin sekarang sudah mulai tanggal 4, tapi nggak terlambat Bapak Ibu Saudara. Saya mau ngajak untuk kita masuk dalam doa nasional bersama-sama ini. Pokok doanya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Ya tentunya kita doa dalam mesbah, kalau bisa dalam mesbah keluarga. Pokok doanya kita berdoa untuk COVID-19 biar segera meredah. Dan kalau ada yang sakit jadi sembuh. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah kita berdoa juga untuk ada kegairahan anak-anak Tuhan untuk mencari Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan dan firman-Nya. Karena dalam keadaan seperti ini ada kehilangan gairah anak-anak Tuhan untuk datang mencari Tuhan lewat doa, pujian, dan mereka merasa frustasi dan menyerah dalam keadaan-keadaan ini. Penting sekali untuk kita doa nih, yang mau katakan amin. Saudara, penting untuk kita doakan doa sepakat ini. Kenapa saudara? Kalau kita perhatikan, saudara, bukan hanya antrian terjadi di rumah sakit, antrian juga terjadi kita lihat di apotek-apotek loh Bapak Saudara. Ya, antrian untuk beli tabung oksigen. Wah, kita melihat banyak sesuatu seperti itu, seperti mencekam dan mengerikan. Karena itu saya bilang ini nggak main-main. Yuk kita sama-sama masuk dalam doa nasional ini. Sampai tanggal 14 Juli berdoa untuk COVID mereda, kalau yang sakit disembuhkan, dan berdoa buat kegairahan anak-anak Tuhan untuk kembali bergairah mencari Tuhan. Dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman. Karena disitulah kita temukan kekuatan. Nah saudara, pemerintah juga melakukan PPKM darurat ya Bapak Saudara ya. Tujuannya untuk memutus mata rantai COVID ini sampai tanggal 20 Juli. Saudara, keadaan hari-hari ini bisa membuat kita jadi gelisah. Membuat kita jadi khawatir, takut, panik. Saudara, tapi saya mau bilang begini, kita bisa aja takut. Tapi saya mau bilang begini, jangan kita tinggal di dalam ketakutan itu. Saudara, kita harus waspada. Oh jadi kita nggak usah takut Pak? Bukan. Tapi saya mau ajak untuk kita waspada. Takut sama waspada itu berbeda loh Bapak Saudara. Ya, kalau takut itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya itu bimbang. Takut itu artinya gentar. Tapi waspada itu artinya begini, berhati-hati. Waspada itu berjaga-jaga. Waspada itu siap sedia. Saudara, tapi masalahnya begini. Waspada dengan namanya takut itu beda tipis. Waspada sama namanya parno ya, bahasa gaulnya itu parno ya, paranoid ya. Itu bedanya tipis banget. Kita bisa waspada, lama-lama masuk ke dalam area takut. Karena saya mau ajak begini Bapak Saudara, ayo kita perhatikan posisi kita di mana. Apakah kita dalam posisi hari ini ketakutan? Jangan tinggal di situ. Kita harus waspada. Tapi kita tidak boleh ditenggelamkan oleh ketakutan itu. Yang mengerti setuju katakan amin. Saudara, waspada itu bukan artinya kayak seperti tadi Boas pimpin pujian, dia begitu saja. Enggak, sudah lewatin swab test dulu Bapak Saudara ya. Jadi itu waspada, bukan parno, bukan takut. Tapi itu waspada artinya apa? Berhati-hati, berjaga-jaga ya. Buat semua kita yang melayani hari ini saudara. Ya, saudara, ada kisah di dalam Gideon saudara. Saya mau ajak untuk kita lihat nih namanya waspada sama takut. Waktu itu Gideon akan memimpin peperangan, ada 32.000 orang pasukan. Lalu Tuhan bilang begini, yang takut pulang. Yang pulang 22.000. Tapi Tuhan bilang begini, masih banyak yang menyertai mereka. Nanti bilang mereka yang hebat lagi. Tuhan bilang, aku akan saring mereka. Nah saudara, Bapak Saudara, mereka yang minum dengan mengangkat tangannya begini, seperti begini, itulah artinya waspada. Bukan takut. Seperti itulah. Hari-hari ini kita berjaga-jaga, kita berhati-hati, kita siap sedia. Tapi bukan ketakutan. Setuju mengerti, katakan amin. Ya, saya mau ajak untuk kita betul-betul mengerti ini sehingga kita ada di area namanya waspada, bukan ketakutan. Kalau kita ada tinggal dalam ketakutan, ayo keluar dari sana. Karena saya bilang itu bordernya tipis banget, batasnya tuh tipis banget. Dari waspada bisa-bisa kita lama-lama kita parno masuk dalam ketakutan. Tapi saya berdoa semua keluar dari area zona ketakutan. Amin. Kita jaga-jaga waspada. Saudara, hari-hari ini adalah waktunya untuk kita juga betul-betul sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Dan di dalamnya kita akan pasti menemukan kekuatan. Amin. Gak gampang jalani hari-hari ini tanpa kekuatan dari Tuhan. Saya ajak untuk kita melihat kitab Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Yesaya 30 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu lari dan lenyap. Katamu pula, aku mau mengendarai kuda tangkas. Maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudara, kita akan belajar sama-sama untuk kita renungkan ada 3 bagian dari ayat ini, saudara. Yang pertama, saudara, ayat ini mengingatkan pada kita berkata begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, kisah ini latar belakangnya adalah ketika bangsa Yehuda itu mengalami ancaman musuh yang besar ketika itu bangsa Asyur, ya. Dan mereka mengharapkan bangsa Yehuda ini dalam keadaan seperti yang terancam ini oleh bangsa Asyur, mereka mengharapkan pertolongan datang dari Raja Mesir daripada mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Saudara, mereka lebih percaya bantuan manusia daripada pertolongan Tuhan. Saudara, yuk hari ini pastikan juga hidup kita. Pertolongan, sandaran kekuatan kita itu hanya pada Tuhan. Amin. Bukan pada manusia, apalagi pada kekuatan kita sendiri. Saudara, kalau kita ada seperti begitu, saya mau ajak sederhana begini sekali. Yuk kita mulai bertobat. Kenapa? Alkitab bilang begini. Bukan kami mau naik kuda lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula kami mengendarai kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, dengar baik hari ini. Kita tidak pernah bisa lewati hari-hari ini dengan kekuatan kita. Kita perlu bertobat. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatannya. Kita perlu pertolongannya. Amin, boy saudara. Yuk cari wajah Tuhan. Dan kita bilang begini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tetapi selanjutnya berkata, tetapi kamu enggan. Saya berdoa tidak ada satupun hari-hari ini dalam masuk PPKM darurat. Saudara, kita semakin lama semakin lemah. Kenapa? Karena kita tidak bertobat, cari Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat dan cari Tuhan. Alkitab berkata, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Saudara, yang kedua, dalam tinggal tenang. Saudara mau kuat hari-hari ini? Saya mau bilang begini, kuncinya tinggal tenang dan percaya. Alkitab bilang dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ ada kekuatan. Amin. Saudara, dengan kata lain begini, kalau kita tidak tenang, kita tidak percaya, itu membuat kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Saudara, tinggal tenang dan percaya akan membuat kita semakin kuat. Tenang itu apa sih tenang? Tenang itu apa sih? Dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, tenang itu tidak gelisah. Tenang itu tidak rusuh. Tenang itu tidak kacau. Tenang itu tidak ribut. Tenang itu aman. Tenang itu tentram. Saudara, pertanyaannya bagaimana kita bisa tenang? Kita nggak gelisah. Saudara, kan ada banyak masalah. Saudara, dalam pandemi ini sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, saudara. Saudara tenang bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena ada Tuhan beserta dengan kita. Setuju mengerti, katakan amin. Saudara, diberkati bukan karena kelimpahan, tapi selalu berkecukupan saat kekurangan. Kuat bukan karena mengandalkan diri sendiri, tapi karena ada tangan Tuhan yang menopang kita.
Saudara kasih dalam Tuhan, Mazmur 62 ayat 1 bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya ialah keselamatanku. Saudara, bahasa asli kata tenang ini dalam bahasa aslinya saukat. Saukat artinya rest, istirahat, bisa sabat juga. Saudara, Alkitab mencatat mengatakan bahwa banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, banyak mujizat justru dilakukan waktu hari Sabat. Waktu orang beristirahat, waktu orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, disitulah banyak mujizat terjadi. Saudara, ada seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Itu disembuhkan pada hari Sabat. Ada seorang wanita yang sakit bungkuk 18 tahun lamanya. Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat. Saudara, ada orang yang mati tangan sebelahnya, nggak tahu kena frozen shoulder kali ya. Tuhan menyembuhkannya pada hari Sabat juga. Ada banyak lagi saudara kisah di Alkitab menceritakan banyak Tuhan menyembuhkan pada hari Sabat. Kenapa? Pada waktu kita istirahat tenang, waktu kita beribadah cari wajah Tuhan, di situ kita temukan kekuatan, kita pertemukan pertolongan, kita temukan mujizat Tuhan. Amin Bapak Saudara. Saudara, kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu selalu seizin Tuhan. Amin. Amin Bapak Saudara. Nah saudara, berapa hari yang lalu ada jemaat di tempat ini yang sudah tinggal di Solo, tapi kita sering kontak, saya kalau main ke Solo suka ke tempat mereka. Dia sekitar 8 hari yang lalu kena COVID Bapak Saudara, terpapar COVID. Karena dia pergi terapi ke rumah sakit, terapi fisioterapi Bapak Saudara ya. Ternyata terpapar di rumah sakit itu tanpa sengaja, dia nggak tahu, kira-kira dia bilang ya gitu ya. Dia kena COVID, lalu dia karantina sendiri, isolasi mandiri di rumah. Karena memang rumah sakit di Solo juga penuh loh saudara. Isolasi, saya telepon bagaimana keadaannya, dia bilang oh baik-baik aja Pak. Dia bilang saya cuman ya biasa-biasa demam, ada penciuman sama rasa lidah hilang. Oh ya puji Tuhan. Ya, tiba-tiba saudara, pada hari kelima, tiba-tiba satu hari itu, saturasi oksigennya 83. Dan betul, dia itu sesak. Napasnya sesak sekali. Saudara, apa yang harus dilakukan? Saudara, hari itu dia sudah bilang sama saya, saya udah bilang Pak sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya sudah siap Tuhan. Saya sudah siap. Jadi kehendak-Mu Tuhan, saya sudah siap. Saya berserah. Dia menenangkan hatinya. Saudara, beberapa hari yang lalu sebelum kejadian itu ternyata ada bosnya di Jakarta itu menawarkan sebuah obat. Dan dia bilang oke mau kirim aja. Saudara, tanpa berpikir lama saudara, kira-kira setelah doa itu 10-15 menit tiba-tiba ada yang kirim barang lewat tiki gitu ya. Dan waktu dia buka itu obat. Tanpa berpikir panjang lagi dia segera minum obat itu. Saudara, dia bilang begini, Pak puji Tuhan. Setelah saya minum obat itu kira-kira 1 jam kemudian, napas saya normal kembali. Saya nggak sesek. Dan tiap hari dia minum obat itu satu butir dan sampai sekarang, kemarin hari yang lalu dia bersaksi sama saya di telepon dan dia bilang dia sudah sembuh. Saudara, waktu kita tenang, waktu kita betul-betul cari Tuhan, saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datang buat hidup saya dan saudara. Ya. Bisa-bisanya itu barang datangnya hari itu. Coba Bapak sudah bisa bayangkan kalau barang itu datang 2 hari lagi. Wah, gak tahu seperti apa Bapak Saudara. Tapi saya percaya semua kedaulatan Tuhan. Semua seizin Tuhan. Amin Bapak Saudara. Saudara tinggal bertobat. Bertobat dan tinggal diam. Tetap tenang. Dan yang terakhir, percaya terletak kekuatanmu. Saudara, percaya yang bagaimana? Saudara, percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan. Percaya seperti itu, saudara. Yang kita bisa lakukan itu bagian kita. Tetapi kita percaya apa yang kita tidak bisa lakukan, itu Tuhan akan lakukan. Saudara, saya tidak pernah lupa satu ayat yang begitu membekas dalam hati saya. Mazmur 46 ayat 2 bilang begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong
dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa saya bilang ayat ini sangat berberkah sekali? Saudara, sekitar 17 tahun yang lalu, ketika anak kami Grace, dia lahir dan dia langsung harus dioperasi. Selama 1 bulan dia ada di ICU, keadaan kritis sekali. Ada biaya banyak pengeluaran dan selalu ada urgenitas yang lain. Saudara, sampai saat itu udah 1 bulan, kira-kira 1 bulan, dan rencananya Grace udah mulai stabil dan akan dipindahkan ke ruangan biasa. Tetapi selalu ada pembayaran yang bertahap seperti begitu. Dan sampai satu titik saya nggak tahu lagi harus gimana, karena sudah nggak ada uang lagi. Di saat itulah saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya percaya waktu saya nggak bisa apa-apa lagi, saya tahu itu bagian Tuhan untuk melakukannya buat saya. Amin Bapak Saudara. Dan saudara, waktu dalam ruang tunggu di ICU itu saya duduk termenung, saya lihat bagaimana ini ya, tidak bisa buat apa-apa lagi, sepertinya terjepit, sepertinya nggak bisa buat apa-apa. Tiba-tiba datang, ada seorang jemaat datang, suami istri, bukan seorangnya, suami istri datang. Lalu dia bilang begini, Pak, kami mampir sebentar aja. Puji Tuhan ketemu Pak Fendi di tempat ini, di ruang tunggu. Oh iya, terima kasih sudah datang, sudah mendoakan. Lalu sebelum dia pulang, cepat sekali, dia memberikan sebuah amplop. Waktu saya buka di depannya, ada satu kartu tulisan Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dan waktu saya lihat isi uang itu, saya bilang Tuhan terima kasih. 17 tahun yang lalu uang 30 jutaan itu besar. Saya bisa bayar ke administrasi. Saya bilang Tuhan, itu tempat perlindungan dan kekuatanku sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Saudara, saya nggak tahu keadaan Bapak Saudara hari ini seperti apa. Mungkin saudara dalam kesesakan, seperti saudara dihimpit dari depan, belakang, kiri, kanan, dari atas. Tapi saya mau bilang begini, ayo hari-hari ini kita bertobat, tinggal diam, rest, tenang, rest, dan percaya. Gak ada yang bisa kita lakukan lagi selain itu. Maka saudara, kita akan dapat kekuatan. Kita akan bisa lalui keadaan hari-hari ini. Dan kita akan jadi pemenang, Bapak Saudara. Yang mau katakan amin. Saya akan bacakan ayat ini sebagai ayat penutup lagi ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Allah yang sama tolong saya 17 tahun yang lalu, Allah yang sama juga hari ini tetap bekerja. Dia bisa bekerja buat saya, dia bisa bekerja buat Bapak Ibu Saudara juga. Apapun keadaan kita, ayo bertobat, tinggal tenang dan percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku,
tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Hari ini, kalau keadaanmu sangat terpuruk dan tidak baik, kau seperti dalam satu kesesakan yang besar, enggak tahu apa yang harus engkau lakukan, harus bagaimana. Firman Tuhan mengingatkan pada hari ini, yuk bertobat dari mengandalkan kekuatan manusia, dari mengandalkan kekuatan uang, dari mengandalkan kekuatan kuasa. Mari andalkan Tuhan, mari harapkan Tuhan, mari berbalik pada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwamu. Tinggal tenang di dalam Dia, rest in Him. Tinggal tenang dalam Dia, rest in Him. Dan percayalah, disitulah terletak kekuatanmu, kata firman Tuhan. Disitulah terletak kekuatanmu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan pegang tanganku, Tuhan pimpin langkahku, Tuhan hati ini aku serahkan padamu Tuhan, aku berserah penuh padamu ya Tuhan. Mari di mana Bapak sudah berada, mari angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, angkat tanganmu di hadapannya. Tuhan turun atas hidupmu, kasih-Nya, kemuliaan-Nya, kuasa-Nya menjamah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Mari serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan, bawa sama Tuhan. Ketakutankah?
kegelisahankah, kekhawatirankah, bawa sama Tuhan. Sakit, penyakit, COVID, mari berserah penuh sama Tuhan. Mari berserah penuh sama Tuhan. Masa depanmu, hari-hari ke depanmu, bawa serahkan pada Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari kita siapkan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan akan aku, kata Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat pengampunannya, ingat pengorbanannya, ingat kematiannya buat saya dan saudara. Ingat kemurahan Tuhan. Ingat belas kasihan Tuhan. Tuhan, Kau baik. Tuhan, Kau ajaib. Tuhan, Kau hebat. Gak ada yang mustahil ya Tuhan. Tidak berkesudahan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tekap kami ya Tuhan hari-hari ini. Tekap kami. Sebab apa yang teruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Oh, malam Tuhan Yesus belum salibkan, Ia mengangkat roti. Mari kita berroti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan memecah-mecahkan dan berkata, roti inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahin lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini perjanjian baru yang mengantarkan oleh darahku. Setiap kali kita minum menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukan cawan ucapan syukur, yang atas kita ucapan syukur adalah pelambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu limpah.
terima kasih, Engkau setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Terima kasih kami mengangkat kedua tangan kami. Kami siap terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada Engkau, berkau damai sejahtera. Terima berkat kasih Kau yang berlimpah dari Allah Bapa. Pertolongan, kesembuhan, mujizat, pemeliharaan yang ajaib pada masa-masa sukar yang digenapi oleh anaknya Yesus Kristus. Bahkan pertolongan Roh Kudus akan membuat kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan Allah yang besar. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.